Bekerja di gereja adalah sebuah pengalaman unik. Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Selain dituntut profesionalitas, karyawan gereja juga harus memiliki hati yang melayani. Tidak ada pemimpin tunggal di gereja. Yang ada ialah banyak pemimpin dengan segala kemauannya. Tidak ada bos besar di gereja. Yang ada masing-masing orang seolah menjadi bos atas mereka. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di acara Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Hari ini di sebelah mata ada dua orang narasumber yang akan berbincang bersama dengan kita. Mereka akan membagikan bagaimana pengalaman bekerja di gereja. Langsung saja kita akan berbincang dengan dua narasumber kita, Pak Didi dan Pak Dadang. Sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Ya, selamat malam Pak Didi dan Pak Dadang. Tolong mic-nya dipakai, bukan buat hiasan. Ya, oke, selamat malam Pak Didi, ya, Pak Dadang. Selamat malam. Kabar baik semua ya? Baik. Kita sering ketemu ya, lama enggak ketemu ya kita ya. Oke, Pak Didi dan Pak Dadang, boleh tahu nggak berapa tahun sudah bekerja di gereja? Ini siapa duluan yang... Ya, enggak usah rebutan. Oh gitu. Pak Didi berapa tahun? Saya mulai di sini kurang sekitar tahun 2005. Berarti antara tanggal 8 Oktober tahun 2005. Oke, hampir menginjak 15 tahun di tahun ini ya? Oke, ya. Ya, Pak Dadang? Kalau saya kurang lebih 12 tahun, terpaut 2 tahun Pak Didi. 12 tahun terpaut 2 tahun dari Pak Didi. Oke, sebelumnya bekerja di mana? Apakah langsung di gereja atau ada tempat pekerjaan sebelumnya? Ya dulu pernah kerja sebelum di sini kita ya seperti security, tapi ya diperbantukan sebagai sopir juga. Akhirnya Di itu tempat lain ya? itu selama 5 tahun. Nah, terus kontrak selesai, akhirnya saya melamar di gereja sini. Gereja sini ya. Oke, Pak Dadang. Sebelumnya? Kalau saya sebelumnya banyak. Oke. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Nah, kalau begitu inti pertanyaannya saya begini. Ada pengalaman yang membedakan enggak bekerja di gereja dengan bekerja di tempat lain yang sebelumnya? Ya. Pengalaman apa yang paling berbeda di gereja dengan tempat lain? Sebetulnya untuk masalah pekerjaan intinya itu sama, tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab sesuai amanah atau peraturan yang diberikan pada kita, maksudnya bagi yang bekerja. Ya mungkin di sini ya mungkin beda. Bedanya apa, Pak? Ya bedanya memang kalau di bukan tempat ibadah itu agak gimana ya? Wah.
Mungkin pembedaannya bagi saya Pak ya. Ya Pak Dadang Kalau dulu. pembedaannya mungkin kalau di perusahaan lain kita itu punya satu big boss gitu. Ya, Seperti oke. narasi pertama. Hmm. Kalau di sini banyak bos berarti. Oke, itu yang paling membedakan ya. Pak Didi, saya ketemu apa yang paling membedakan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu. Di perusahaan ada satu bos besar, yang di gereja ada banyak bos. Bos. Oke, menarik. Kalau begitu pertanyaannya Pak Didik dan Pak Dadang, nikmat enggak kerja di gereja? Artinya begini, lebih banyak sukanya atau lebih banyak sedihnya? Bolehkah dibagikan pengalaman sukanya apa, sedihnya apa? Tapi jawab dulu, nikmat atau enggak? Oke, jujur saja memang kerja di gereja itu nikmat. Nah, kita sangat Asik. menikmati Ini dimanapun enggak kerjaan. karena Oke. apa-apa ya Pak? Ya, nikmat. Jujur ya? Oh iya, Tekanan, nikmat. tekanan. Nikmat Oke, banget. jujur. Hmm. Nah, untuk suka duka, untuk sukanya. Lebih banyak suka atau dukanya Pak? Oh, banyak suka. Oh, banyak banyak sukanya. suka gitu. Apalagi event tertentu gitu ya Pak? Nah, gitu. Saya juga begitu Pak. Nah, sukanya kalau kita bisa melaksanakan tugas untuk security ya, khususnya untuk security melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan kita. Nah gitu. Nah untuk dukanya ya itu kebalikannya. Kalau kita melaksanakan tugas dengan tidak sesuai dengan keinginan pimpinan atau majelis di sini ya itu untuk duka. Tapi banyak sukanya lah. Tuh. Banyak sukanya, Banyak oke. sukanya. Itu versinya Pak Didi. Sekarang Pak Dadang. Eh. Nikmat atau tidak? Ya nikmat, Pak. Nikmat. Saya rasakan nikmat. Ojo kepaksa ya, nikmat aja. Tegas ngono loh Pak Didi tadi nikmat ya. Nikmat apa enggak Mas? Tapi nikmat ya. Nikmat ya. Banyak seneng, banyak duka. Banyak senengnya. Banyak seneng. Senengnya apa, dukanya apa? Kalau di gereja ini masuk aja suasana kita sudah seneng. Masuk suasananya seneng ngono Banyak ya. ketemu orang, Ya. banyak ketemu orang, banyak ketemu temen. Sama Daripada di saudara. rumah enggak, Ah. daripada di rumah enggak ketemu teman-teman, enggak kerja, enak di gereja, ketemu di gereja banyak teman, sharing-sharing sama teman, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Dukanya? Dukanya saya kira Pak Didi kalau menurut saya event Pak Didi ya, Ya. event yang terlalu Terlalu urgent, terlalu berdekatan loh Pak. Oh, event yang berdekatan begitu. berdekatan, Kenapa iya. itu jadi duka? Ya otomatis Otomatis kerjanya tambah semakin, pekerjaan. ya. Oke. kerja semakin keras. Semakin banyak tuntutan. Semakin banyak Oke. tuntutan. Pak Didi dan Pak Dadang, maaf. Pak Didi dan Pak Dadang kan bukan atau non Kristen. Ya. Kapan masuk gereja? Oh enggak, bukan itu. Ya. Kalau saya masuk gereja tanggal 7 Juli 2016. Bukan. Masuk gereja Mas ya. Mau ngomong masuk Kristen Pak. nanti bingung. Pak Didi masuk gereja Masuk gereja 2000. tadi Oktober 2005. Oke. Duluan tadi. Nah, sorry, Pak Didi dan Pak Dadang kan statusnya non Kristen. Tuh. Selama bekerja di gereja ini, apakah ada pengalaman terdiskriminasi, terisolasi, atau tersingkir, atau bahkan mungkin terintimidasi, atau diperlakukan secara berbeda? Oh, ini karyawan non Kristen nih, akhirnya diperlakukan berbeda. Ada apakah pengalaman itu, Pak Didi, Pak Dadang selama bekerja? Tidak pernah. Tidak Malah- pernah. Malah dari tempat kerjaan saya ini malah menghormati sekali. Ya, berarti menghormati. Dulu pernah pengalaman waktu Bapak Pendeta Sigit itu pas puasa itu memang saya diwajibkan puasa aja, nggak peduli sampai kerja di gereja jangan ngikut gitu. Itu pengalaman pribadi saya seperti itu. Pak Dadang, sama juga. Aman? Aman. selama Sama. ini aman ya? Ya, selama ini aman. Aman, oke. Mengapa memilih bekerja di gereja?
Mengapa memilih bekerja di gereja? Ada alasan tertentu? Ya memang dapatnya ya di gereja. Dapatnya di gereja, oke. Gitu. Yang buka lowongan di gereja ya itu. Ya berarti tidak ada alasan tertentu. Nggak ada. Oke. Kalau Nah kalau mungkin- gitu keluarga mendukung kah selama ini? Oh ya sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya. Yang penting kerja ya. Yang penting kerja. Oke. Ah. Oke. Nah, saya penasaran adakah pengalaman lucu, menggelikan atau kemudian menginspirasi Pak Didi maupun Pak Dadang, entah itu jemaat yang lucu atau kemudian majelis jemaat atau pendetanya yang lucu atau bahkan saya yang lucu ya. Ada enggak pengalaman lucu yang bisa dibagikan, yang menggelikan atau yang menginspirasi? Salah satu, enggak usah semua. Ya. Dulu pernah itu saya dipeseni sama Bapak Pendeta Sigit. Itu di sini mengundang tamu, pendeta tamu dari luar kota. Kurang lebihnya siapa itu dari Surabaya atau Jakarta. Itu beliaunya bilang, nanti Mas kalau ada orangnya gede, tinggi, besar, nah, itu pendetanya. Nah, nggak taunya pas datang itu kebalikannya, orangnya Bapak pendetanya itu kecil. Nah, ya nyun sewu, persis kayak Ateng gitu, kecil berarti gitu loh. Nah itu pengalaman saya bilang, loh ini Bapak pendeta, ya saya berpikir, loh katanya Bapak pendeta Sigit yang datang tuh orangnya gede gitu. Jadi saya lihat orangnya kecil, masa ini pendetanya kan gitu pertanyaan saya ya. Saya mikir, Bapak pendeta siapa? Lupa saya. Tuh. Nah itu pengalaman lucu seperti itu. Pak Dadang, ada nggak pengalaman lucu? Enggak ada. Nggak ada. Terus pengalaman apa? Yang menggelikan atau yang menginspirasi begitu? Oh, nah. Ada enggak? Saya di sini kan pertama kerja di sini kan saya jadi security juga, Mas. Jadi selama jadi security saya kurang lebih 12 tahun, Pak ya. 12 tahun saya jadi security. 2007 sampai ya sekitar 12 tahun saya jadi security di sini. Nah itu saya di sini jadi security yang paling killer lah istilahnya sana. Sama anak-anak, terutama sama anak KPR. Itu mesti. Saksinya itu, ya. Wahyu dan Bima ketawa ya. Itu paling ditakuti itu saya mesti. Kalau saya sudah keliling, wes mesti langsung pulang semua anak-anak. Gak pulang lah, pintu sama tak kunci gitu aja wes. Itu jadi kesan saya satpam paling killer ini mulai. Paling dideni Mas. Satpam yang tidak baik. Tapi itu baik bagi majelis jemaat karena saya mendukung. Karena saya kan dinasnya beneran gitu. Ya, berarti menegakkan peraturan tapi tidak dicintai oleh anak-anak KPR ya. Oke, saya lanjut ya, Pak Didik dan Pak Dadang. Ini pertanyaan yang mungkin akan membingungkan. Ya, siapa sih bos besar di gereja ini? Artinya selama bertugas, instruksi atau perintah atau aturan dari siapa yang harus didengar? Selama ini mengalami kebingungan kah? Atau pokok melo iki bener? Kalau menurut saya sih sebagai majelis jemaat itu sebagai bos juga. Oke. Iya. Artinya majelis jemaat yang mengeluarkan aturan, perintah. Iya. Tapi kalau dikembalikan lagi, jemaat itu yang jadi bos utama kita sebetulnya. Kenapa Pak Dadang? Ya Pak ya. Nggak bisa dipungkiri Pak ya. Kenapa jemaat justru jadi bos besar? Kenapa? Apakah ada pengalaman tertentu? Ya mungkin gini, kita kan melaksanakan tugas dari perintah. Nah, ya mungkin beliaunya jemaat itu kan menganggap juga memiliki, jadi juga ikut mengatur. Padahal kita majelis sudah ada bidang-bidang tersendiri untuk yang mengatur tentang karyawan, apalagi untuk security. Nah, untuk mengatur-ngatur itu kan sudah ada perintah. Nah, berhubung yang kita hadapi itu jemaat kita. Nah, jemaat pun juga merasa kayak memiliki juga. Nah, kita serba
Bingung. pekewo. Nah, kita mengatur lah, ya nyun sewu ibaratnya gini. Kamu tuh yang bayar saya. Itu Oke. terjeleknya seperti itu. Kok kamu ngatur saya? Loh, gitu loh. Oke, Pak Dadang coba. Nah, Betul Pak Dadang? Iya Begitu. betul, secara tidak langsung seperti itulah. Tuh. Itulah. Artinya sudah ada protap atau aturan dari majelis jemaat A. ya. Ternyata job desk-nya A, B, C, D, E Tuh, sudah. Tapi di lapangannya. Di lapangannya Berbeda. ada permintaan yang Ya, seperti yang itu. mau ditolak gimana, Nah. enggak ditolak tapi bagaimana gitu ya. Tuh. Itu yang membuat dilema ya. Ya. Itu yang tadi Mas Dadang sebutkan bosnya tuh banyak. Oke. Terakhir. Selama di gereja, artinya selama bekerja di gereja, apakah Pak Didi dan juga Pak Dadang merasa sebagai orang, sebagai karyawan yang diterima, yang diperlakukan dengan baik, yang dikasihi oleh jemaat, atau ada hal atau merasa oh yo aku cuma kerja kok. Ada perasaan dikasihi nggak oleh jemaat? Disayang, diopeni, dipelihara, diperlakukan dengan baik? Merasa Mas. Merasa begitu ya? Ya. Merasa di gitu. Ya mungkin masing-masing perasa kan beda-beda ya. Oke, mungkin, ya. coba Pak Didi. Mungkin ada yang merasa, ada yang tidak. Nah, gitu loh. Karena yang kita hadapi kan orang banyak. Masing-masing ada yang kayak kita ini merasa kayak disayang, kadang kayak enggak gitu loh. Itu wajar lah. Tapi tetap kita merasakan ya semua itu sayang pada kita gitu aja. Diopeni Hati gitu ya. Nah gitu aja. Kalau mau baik semua enggak mungkin. Mesti ada yang ya nggak suka gitu. Tapi Ya sing resek gitu ya. Nah, tapi pada intinya memang ya udahlah. Kita kan keluarga semua gitu. Intinya Tapi seperti itu. sebagian besar bahwa Pak Didi merasa aku diterima, Ya. dikasihi, diperlakukan dengan Betul, baik gitu ya. ya. Oke, Pak Dadang. Sama Mas, seperti itu. Sama. Sama juga. Tidak ada perasaan tertentukah ditolak atau kemudian dimusuhi? Tidak ada ya? Enggak, ya kita Nggak ini ada. sebagai bagian Bagian. dari keluarga lah ibaratnya, keluarga dari beliau-beliaunya gitu loh. Pak Dadang? Iya sama seperti itu. Sama ya? Iya. Pak Ya, Dadang ikut. sama Ya. seperti itu. Sama seperti Berarti garis Ya pokoknya Ya, sama. Kita juga merasakan sama. Nah. Ya sama. Selama ini relasinya baik ya? Ya. Sesama Ya. karyawan baik, Ya, karyawan dengan Alhamdulillah. majelis jemaat, alhamdulillah Baik. baik. karyawan baru, karyawan baru, Ya. itu yang rekam itu baik. Baik. Ya. Oke. Tak kasih Mas sampai tahu penny Mas. Biar berjalan terus Mas. Nah. Terakhir, adakah pesan atau masukan yang mau disampaikan ke majelis jemaat ataupun gereja terkait dengan pekerjaan? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis jemaat dan seluruh jemaat yang bisa menerima saya kerja di sini walaupun masih ada kekurangan dan saya mungkin akan merubah atau membuat semuanya lebih baik, berjalan lebih baik gitu aja Mas. Amin. Nah, ya Pak sama. Didi? Intinya seperti itu juga, kurang lebihnya ya. Kita cuma mengamini aja ya. Ya mungkin ada kekurangan, kelebihan, ya itu udah manusiawi lah. Yang penting kita berusaha ke depannya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu aja. Harapannya seperti itu. Itu harapan. Oke, terima kasih untuk Pak Didi dan Pak Dadang yang boleh membagikan narasi atau pengalaman selama bekerja di gereja. Hal inilah yang kemudian membuat kita bersyukur karena Pak Didi, Pak Dadang maupun juga karyawan-karyawan yang lain menjadi bagian dari keluarga besar GKI Kediri. Sampai ketemu di sebelah mata episode selanjutnya. Kita akan mengupas hal-hal yang sering dianggap sebelah mata.
Lambaikan tangan, tanda kita berakhir. Bye. Bekerja di gereja menuntut profesionalitas dan pelayanan. Mesti kuat mental dan tahan uji karena ada banyak tantangan. Tidak mudah karena ada banyak kepentingan. Masing-masing orang punya kemauan, tapi mereka memberi diri untuk pengabdian. Ada pengalaman duka, tapi juga menyenangkan. Semuanya menghasilkan sebuah kenikmatan. Kita bersyukur karena mereka menjadi bagian dari keluarga besar kita. Sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Loh. Aduh, aku lapar nih. Gimana nih? Udah malam lagi. Kamu lapar, Bim? Iya, aku lapar. Ah, kamu ketinggalan zaman. Ada apa memang? Di GKI sekarang ada kantin online. Wow. Nah, di dalam kantin ini, Bim, kamu bisa pesan. Ada banyak sekali menu-menu yang diedarkan di sini. Ini ada risoles, ada yang lain-lain, es jus, ada cake juga. Kamu tinggal pesen. Nanti telepon ini adminnya. Setelah itu akan ada kurir yang nanti akan langsung. Oh, langsung ke rumah ya? Yoi men, kamu nggak perlu takut. Wah, nanti kalau keluar nanti ada corona. Honda, tetap di rumah aja. Karena kurir yang mengantar. Yang mengantar. Asik sekali. Asik sekali. Terima kasih GKI Kediri. Oke.